Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Nah, kula niku ngaji niki kula niati, kula ndak pernah ngaji di sini ndak sania. Terus kula niku nate teng raudhah niku berkali-kali. Dan saya punya as-sholawat al-mukhtarah, sholawat pilihan. Mulai yang dikumpulkan Sayyid Muhammad sampai yang dikumpulkan ulama-ulama dulu kayak Imam Ghazali, kayak ada sekian sholawat yang sering saya baca. Tapi saya baca di raudhah itu angger tak waca liyane iku mesti pelat itu ya ora jelas. Sing tak ulang-ulang nggih kula baca niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Jadi tarrasta itu ya Allah berikan sholawat engkau kepada Nabi Muhammad sing tarrasta bi jamalihil aqwan, yang karena beliau alam ini menjadi tersaji indah. Tiros sing maknane naman sing apik. Wong Jawa riyen andarane tiros ku naman sing apik. Jadi misalnya kain disongket, nah songketan sing jadi seni terbaik iku wong Arab dari napa? Tiros napa? Tiros tok nggih tok ro alif za. Alladzi tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula niku seneng banget mbek selawat niku. Sampai selawat itu kira-kira 5 halaman. Sampai sakniki ku ya ora roh pokoke roh iku mau lafat tarrasta bi jamalihil aqwan. Terus kula ngalami wusul niku terus kula nulis mensarai kata tarrasta bi jamalihil aqwan. Walhasil dalam perjalanan spiritual saya itu saya ingat semua ilmu yang pernah saya pelajari tentang fadhailul muta'allim. Kenapa fadhailul muta'allim? Fadilahnya orang belajar. Yang paling saya ingat saat di raudhah itu hadis niku. Ad-dunya mal'unatun. Ya pangane. Ad-dunya mal'unatun mal'unun fiha illa aliman au muta'alliman wa ma walahu. Semua dunia saisinya itu mal'unah, dilaknati. Wis laknat kabeh Allah duka murka. Ning gone isine dunya kuwabe ad-dunya mal'unah, mal'unun mafia, semua yang di dunia itu dilaknati. Kecuali 2 kata Allah, illa aliman, kecuali wong alim. Au muta'aliman ta orang napa? Belajar. Terus wama walahu, yaitu yang menopang alim dan muta'alim. Terus kula niku keluar dari raudhah terus nulis yang dekat mimbari Rasulullah. Sampai berhari-hari sampai sekarang. Kalau nu gak ada buku dokumen khusus tentang fadhailul alim wal muta'allim, dan itu semuanya saya tulis dengan posisi wusul. Artinya saya tidak dalam kapasitas saya dengan keterbatasan saya buatin mang saya wusul betul mang. Artinya wusul ngeten ya. Dunia ini sausé kula pikir. Sekarang maknane baik itu apa? Coba sama tanya. Maknane baik itu tidak jelek apa baik itu baik? Maknane apik iku pokoke ora elek. Elek maknane ora apik. Tapi ketika ada Rasulullah maknane apik iku ya karena mendapat iska atau izin dari Allah. Ya maknane izin dari Allah. Jelek itu ya ora entuk izin. Karena lafat apik niku kula tulis tenan sampai kula ketemu pangeran. Kula yakin jeng bentuk ridane pangeran gara-gara kula menerangkan yang seperti ini. Misalnya begini. Misalnya Ruhin itu pelanggan neng Hollywood untuk neng Sarkem lah, pelanggan. Angger dekne bar kelon kok bayar, jare lontene ya pelanggan sing apik. Paham nggih? Angger gak bayar jerane pelanggan sing elek. Sale Ruhin ketua copet, anak buah sing setor entuk akeh jenenge anak buah apik, sing ra setor elek. Artinya kata apik dan elek itu akan begitu ila yaumil qiyamah. Andai kan tidak ada ilmu syariat, andai kan tidak ada ilmu. Tapi kalau ada ilmu kan orang. Pokoknya zina itu elek, copet itu elek. Orang ono pikiran sing tok iku apik, sing bayar. Makanya cara kula niki rungokno tenan ya. Itu bahaya sekali. Artinya kalau tidak ada orang alim atau muta'alim itu bahaya sekali. Bahayanya adalah nanti manusia ini akan mengukur standar dunia semuanya pakai persepsi nama manusia. Misalnya ngaten, saya misalnya dolan teng Singapura atau teng Hollywood,
Dengan kapasitas waras saya, misalnya saya masih waras lah, masih wong alim eling pangeran. Boro Singapura bersih kaya apa pengen lemu. Kaya wong-wong LSM kan berlebihan. Kota itu tidak kayak Singapura, bersih, tertib, ekonominya bagus, gini-gini. Enggak ada korupsi kayak Indonesia gini. Malah kadang kebablasan LSM. Kalau Indonesia banyak kiainya. Ngono-ngono barang, ono tambahane barang. Waduh. Cara pikiran kula niku roh wong Singapura resik-resik kotane bersih misalnya Hollywood. Roh wong ra sujud wis jijik. Cek siale hadhihi Madinah mal'unah. Niki kota dilaknati wong kok ora ono sing apa? Sujud. Wong kok buka aurat. Jadi beda, langsung beda semua. Bahkan Anda gak kepikiran apa urip teng putih Singapura misalnya atau urip ning Amerika karena posisi seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada ilmu, nanti orang tuh pakai ukuran negara sing tertib baik menurut manusia ya dianggap apik. Ya kayak tadi copet tuh anggar anak buah setorake darani apik, lonte anggar pelanggane sing bayar ya jenenge pelanggan apik. Nah, sekarang bisa dititeni dari hadis tadi. Kenapa Rasulullah begitu ekstrem menghentikan dunia kabeh dilaknat semua sak isine kecuali illa aliman au muta'aliman. Karena yang menjaga agama ini tinggalannya orang dua itu, orang alim atau orang belajar. Lainnya itu mesti dijogo mbek hukum dunia ini. Jadi misalnya kayak wong alim meskipun kadang-kadang ya keterucut. Amerika itu negara hebat. Ngene-ngene, tapi anggar sadar wis hebatnya apa ada wong kafir bebenin rokok selawase. Ya wis sudah selesai. Ini penting saya utarakan karena kula niku roh tenan, mboten jare roh tenan. Sing jaga Islam ila yaumil kiamah namung ilmu. Lan kula rapati seneng ambek ajaran-ajaran liyane ilmu mboten rapati seneng. Kula nate gadah santri, gadah mbak ini kerja teng non muslim teng Cina lah. Niku tugasnya goreng babi. Nak akad tuh kan ketero anak teng gereja. Nangis tenan sowan kula mbak. Niku sepundi Gus kula kok kerja teng tiyang kafir. Nak goreng babi niku lho cek biasa. Artinya cek biasa wis paling mau najis tok. Tapi nak ngetero anak itu gereja pun nangis tenang. Kalau ini cek eling riyen nak ngaji Pak Yai eling no rido bek kafir itu kafir. Ini tugasnya ngetero anak ini nopo. Artinya saya seneng sama santri tadi yang cerita saya seperti itu. Berarti cek Islam tenan cek waras. Kok iso Gus? Begini. Andai kan dia itu tidak punya iman, mungkin malah muji kehidupan Cina, ekonominya bagus, gajinya bagus, dan hidupnya tertib. Timbang dia melok kiai, gajinya kan gak tetap. Kadang kiai ini pas medit bisa nus ngongkoni tok, ora tau ngekei duit. Nanti perbandingannya pasti urusan seperti itu. Cara bal-balan head to head urusan ekonomi. Paham sih kalau maksudnya? Tapi baru kayak perbandingan ilmu dia ini serah tahu tertarik. Mbak uripe non muslim sing nyuwun sewu ke gereja mangan babi. Coba sekarang orang-orang yang tidak punya ilmu Islam. Kayak pakar-pakar LSM yang berlebihan. Bukan dia ini banding no, pokoknya kehidupan kiai. Kiai itu kayak monarki kecil. Hidupnya kayak raja, nggak pernah dikontrol oleh santrinya. Dia main suruh, anak buahnya kayak rakyat. Kiai kayak posisi raja kecil. Itu tidak bagus untuk alam demokrasi. Percontohan demokrasi yang bagus itu di Amerika. Karena tidak ada perbandingan ilmu Islam, seakan-akan ini yang salah, itu yang benar, paham ya? Tapi nak cara kowe nganggo Islam wis pokoke angger kafir yo salah. Malah aku dikonco jenis Durrahim niku. Nah ana istilah Kristen ra seneng, Buddha ya ra seneng. Aku pokoke emah Gus, iku jenenge kafir. Lah piye nek darani Kristen ta Buddha ra gelem. Sawangane ora ana khalidina fiha. Perkaraane Kristen mbek Buddha ning Quran ora ana. Sing ana Nasrani mbek Yahudi. Jadi ku moh tenan. Dadi dene ku moh. Darani Kristen niku Kristen utawa Buddha itu moh. Oh dene darani ku aku Islam. Mereka dia butuh yang ngepasno dalil ini penting. Wongnya kiai itu jauh urip, orang mati-mati jauh urip, sering jalan dengan kulo. Cek protes ya kulo, Gus jinan wong alim kok malah muni Buddha Kristen muni kafir. Saking fanatik dene. Artinya saya kira kenapa Rasulullah itu terrosta bijamalihil akwan. Ini penting kalau aturakan. Terus kalau yakin melane ngendikane Nabi sumben apa ku ranjabut Islam, ranjabut ilmu Islam kelawan ilmu dihilangkan. Dicabute iku biqabdil ulama. Nanti ulama yang diambil sama Allah.
Jika ketika dunia ini sudah tidak ada ulama, orang cara berpikir itu ittakhadhan nasu ru'asa'an apa juhalan. Fasu'ilu fa'afta bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Karena kalau misalnya sudah tidak ada ulama, orang tanya Singapura sama Indonesia baik mana? Pasti dijawab Singapura karena tidak ada korupsi. Tapi kalau ulama Indonesia baik Singapura apa dia? Apa Indonesia aja agak sujud. Tapi koruptor akeh buan wae pangeran. Soale sing ngono buan wae apa? Berarti Anda melegalkan korupsi. Mangsamu korupsi gak haram cara Islam tapi ya haram. Tapi dosane korupsi cek dhuwur dosa kafir. Cara klasemen iki apik korupsi. Apa meneh pangeran iso buktekno Indonesia dikorupsi ora bangkrut nganti saiki. Malah oke lah. Wis barokah wis nyatane ora bangkrut. Lah iya, wong sing mari korupsi wong Singapura. Wong kok sing lindungi ya Singapura. Dekne mau korupsi tapi gelem melindungi sing wis kasil. Lah Singapura mau melok korupsi, tenek sing kasil entuk akeh ning kono di rumah. Oh, kok. Jadi ndak ini cikal bakale sampe nak ben dadi wong alim atau muta'alim sing diridani Allah itu seperti itu. Jadi kita jangan pernah terlintas berpikir liyane Allah sing digarisno Allah wa Rasul. Ya sudah seperti itu. Mulai gua betul nate terlintas memperbandingkan Indonesia misalnya dengan Singapura atau dengan Amerika misalnya. Betul nate terlintas. Mungkin terlintas pertama misalnya kalau dolan ke kota sing bersih atau yang bagus. Jadi kafir tak Islam ada wong sujud ta ora sudah seperti itu. Lan bener Imam Syafi'i bener Abu Hanifah. Ana wong alim gak wali, ku wong alim elek-elek wong alim. Sini tiap wong alim kudune wali, tapi nak wali ku ora kudu alim. Jadi Imam Syafi'i wali ku tukang kayu sabar ngono dadi wali. Tapi nak wong alim kudu alim. Mergo begitu. Tingkat cara pandang wong alim itu persis cara pandang al-malail a'la, hukum langit. Jadi misalnya kados kula dolan teng Magelang napa teng pundi mawon. Teng Demak. Roh wong ora sujud terus ana wong sitok sujud. Terus spontan langsung ngeten, ya iki alasannya pangeran gak mengadab orang satu kabupaten mergo jek ana sing nopo sujud. Ya sudah seperti itu, memang seperti itu pandangan Tuhan tuh. Ketikane pangeran aku ndelok bumi itu apa tak laknati kabeh. Tapi ketika melihat ada 1-2 orang yang sujud, maka siksa saya tak tunda. Sehingga ketikane Kanjeng Nabi ini hadis sahih, dunia itu tidak ada kiamat. Hatta la yuqala fil ardi Allah sampai ning bumi itu tidak dilafatkan Allah. Karena itu yang jadi pertimbangan Tuhan. Kenapa tidak ada kiamat sampai sekarang? Karena ada yang masih ngelafatkan apa? Allah. Masih ada yang sujud. Ya seperti itu. Ya tapi sekarang orang sudah mulai mendewa-dewakan kehidupan duniawi. Jadi nganggap Swiss itu terbaik. Panama itu terbaik. Indonesia itu buruk karena banyak orang apa? Banyak orang korupsi. Uteknya sudah kualik-kualik. Padahal misalnya koruptor Indonesia investasinya yang Panama. Rumah samu nanti. Masamu yang berdua. Lah orang alim seperti ini mesti para pangeran. Kudune ku wali. Tapi wali kok jalur wong alim ora iso diakali wong awam terus kondongakno toko kasil mboten. Wong awam seneng wali kok jalur ora alim. Mergo kondonga ya gelem nurut. Dongane mandi wong alim mboten. Ana wong sugih teko njek donga tanpa suka diwamuk sik wis zakat ta urung. Dadi kecangkeman wong alim lan ora seneng wali jalur arep gak seneng. Lan anggere wali terkenal sing swanage mesti rapati ngalim tak jamin. Wali alim ngamuk sik, menang kalah iku ngamuk sik. Jadi misalnya pejabat sowan wis kultus ngono wis salam tempel tetep ae ngamuk dene. Pejabat sing bener amar ma'ruf gak kewajibane melakoni ta ora. Jabatnya kan sumpah serah bakal baleni ya bakal baleni. Enggak dia Abu Hanifah kan terus wani pejabat wonge nggo suraton min dirham sak gebok dhuwit dirham pisan. To dinar emas ya. Ngompon miliatan. Kok ndak kok pojok. Bareng wae damuk rapat ikhlas iku go mulih nah. Mboten mun kula niat tak kekno jenengan tapi aku wis sumpah ra nampa wis go mulih mari repot. Awali gak jalur wong alim kan seneng. Alhamdulillah rezeki kok pangeran wah. Parah. Soalnya wali-wali alim ora ora sambung. Ora sambung. Ora sambung. Sambung-sambungno ya ora sambung. Yes ngoten.
Tapi wong alim ora wali ku aneh. Wong alim ora kekasih pangeran ku aneh. Mergo itu tadi. Yang bisa menjaga Islam itu hanya illa aliman au muta'alliman, kecuali orang alim dan orang yang nopo. Karena tadi logikanya seperti itu. Jika sudah ada ilmu ahkam, ya tidak ada ilmu ahkam. Itu pasti orang itu kata baik bagi lonte ya pelanggan sing bayar. Kata baik bagi ketua preman ya anak buah sing setok. Lo lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk, paham ya? Lafaz baik tapi untuk hal-hal yang buruk. Jadi misalnya Rugen mengedar narkoba kan ya, anak buahmu mengedar rodok Jakarta ra ketangkap, oh jos pinter, wong pinter kok nganggo hal-hal sing buruk, paham ya? Tapi nak wong nganggo hukume pangeran, wis ora mikir cek ketangkep cek ora, pokoke narkoba iku salah, wis titik wis. Cek kowe zina bayar cek ora, pokoke zina iku elek wis ngono tok. Ojo malah sebagian LSM lucu meneh malah sosialisasi ben ora kena ai. Carane piye nganggo kondom, ora kok carane ra zina, carane piye. Wah, gak kacau meneh malah. Ora kok penting, carane ora kok solusine gak zina tapi bukan repot. Lah sakniki Islam itu dikepung paham sing macam-macam. Jadi paham humanisme itu saiki ngepung. Jadi misalnya kak Syria aku perang saling bunuh ya elek. Swiss itu baik karena nggak ada saling bunuh ya apik. Tapi nak cara wong alim pikirannya pertama itu dosa mateni mbek kafir pokoknya dhuwur kafir urutane. Ya wis pokoke dhuwur kafir sih. Dosa tertinggi kafir ta mateni. Kafir. Bar kafir lagi mateni terus zina kan urutane kan. Jadi pikirannya urip ning Syria apa ning Swiss? Dosane Syria saling bunuh, dosane Swiss mendingan Syria. Barang Indonesia mau korupsi ya Indonesia. Jadi wong alim wis pokoke mikire ngono. Lah niku kula niku seneng mbek ilmu-ilmu sing ya pokoke ilmu. Kula nganti sakniki sugih yo ora wani, melarat yo ora wani, barokah ilmu. Misale ngeten iki, kula niku suwere nggodho bojo kula. Masalah urusan anak kula tetep sering nggodho. Aku nak di dhuwit yo wedi tenan. Wediku iku kuwatirku iku anakku nganggep aku bahagia iku mergo di dhuwit. Aku ora di dhuwit yo wedi tenan. Perkarane wedi nek anakku iku kepengin dhuwit wong, kali sekelare jajan iku dikeki tangga. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye mau cerita ae. Mau cerita ae. Soale wong alim cerita ora usah dikesimpulan, mau cerita. Karena sama-sama jadi bumerang. Jadi begini, tak, kowe ora rasane dadi wong alim, ben rasane bingung. Aja men bingung utang, iku bingung ra sehat, paham gak? Bingung kok perkara utang iku bingung mboten apa sehat. Sekali-kali bingung mikir napa ilmu, bingung mikir apa? Andai kan saya kiai itu kaya, di mobil, di duit, duit tabungan normal. Terus bojo ayu barang kan misalnya di bojo ayu normal. Normal kabeh lah. Dan saya kelihatan bahagia ya sholat jamaah ya mulang. Pasti orang itu bilang kiai ku ayem mergo semua fasilitas duniawi ada. Sehingga kalau faham ini kuat di masyarakat, nanti kiai-kiai sing wis ra duwe, jamaah ya ora ono, musala diduduk dhewe dikomati dhewe. Itu orang akan bilang kiai seperti ini itu tidak bahagia. Lah fatali kiai sing jenis ngono iku yo nyatane sumpek tenan. Lha iku klirune ning kono. Paham nggih? Sajane gak usah ngono, kiai sing wis qomat dhewe adzan dhewe. Paham nggih? Ya dhuwit ra duwe mulai damuk bojo. Kudune bahagia. Alhamdulillah Gusti tesih saged sujud. Kendel piyasan, piyambakan. Gus Pak niku kiai ra kendel, padhep jenengane bareng wong akeh, kendel kula. Pokoke pede wae. Terus mulai bojo ngamuk. Gus Pak bahagia kula, piyambake bojone ra tau ngamuk, bojo kula sering ngamuk, berarti ganjarane kathah kula. Wis ngono terus. Umpama sing kiai gede syukur nganggo donya, sing kiai cilik syukur nganggo sabar, iku padha waline. Tapi masalahnya selama ini agar kiai cilik, iku agar kiai kenal yo ngeluh tenan. Batinku aku ana kiai melarat tak nggo percontohan badhekne bahagia niku bisujud napa? Tapi tiap tak petuk iku yo sambat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah yo le babah tak sowani ado-ado iku kula kepengin ijazah jenengan kiat sabar syukur dalam kondisi seperti ini. Ampun Gus kula tok sing alami. Anak kula sakniki mangkel mbek kiai, mergi di percontohan bapake kados kula. Terus dia cerita anaknya kerja di Bekasi.
Anak kula untung Bekasi kan, mboten saya salat tuh kok mboten perkara mangkel te bapak melarat. Dadi yo wis ngoten iku tuh. Tapi kula yo contoh ki sugih mobile kathah anake yo ora pati salat, sampean pacaran. Kan kula nu nate badhe kundangan kenduren teng desa. Mulai nu nangis salat. Mereka salat itu pas kenduren itu ada beberapa PNS cerita. Pas itu ada peristiwa besar lah di Jakarta, anaknya pejabat nabrak kecelakaan, pas pacaran nabrak kecelakaan. Terus sebagian orang ngamati, ya sedikit kenduren itu lah Gus, gara-gara anak pejabat suka sisane pacaran, terus gua mobil mewah tabrakan, akhirnya mateni wong. Tak guyon ini, kayak paling benar udah di pengamat, bener terus. Kok sakit Gus? Guna ono lonte melarat, nih gue niril sepur, uangnya darani gara-gara ekonomi. Sampai menjual diri. Orang sugih lanang, tuku lonte gara-gara banyak uang, pikirannya medok. Terus yang bener kunti, lonte melarat, jari sebabnya jadi lonte melarat. Enggak ada uang, banyak uang, butuh banyak seks, ya mergo sugih. Terus rumusem sing bener kunti. Terus mikir. Terus dia mulai mikir, Gus pikirannya kiai biongin ini kok beda, ya ora beda. Coba bener aku ya. Nah, artinya analisis manusia itu kan ngono. Orang-orang yang bela-belain lonte melarat kan alasan itu kalau Anda membuat solusi apa Anda nanti yang menanggung hidupnya, jangan melarang saja tapi carikan solusi. Senangannya adalah nek ngono, angger lonte pe digusur alane jangan hanya melarang tapi carikan solusi. Wah, mate ada wong. Lah kiai-kiai kan golek solusi deh ekonomi dhewe ra iso kabeh tetep. Isane yang larang tok kok malah kon golek apa? Artinya kan ada dua analisis ketika melarat jadi lonte alasannya ya demi melarate. Sing kok wong sugih nakal sebabnya nakal ya mergo jarene mergo sugih. Kula mulai nangis. Nangis. Napa niku Gusti dimaksud jenengan innal huda wa sebab dadi lonte ora karek. Saya mergo sugih ora jamin melarat. Ora ya. Ya seperti itu tuh ahlul ilmi. Ahlul ilmi akan peristiwa apa saja akan eling Allah. Mulane disebut wali ku sapa? Man idza dzukiru utawa man idza ru'u dzukirallah. Kabeh zaman sahabat nak narifi wali ora koyo saiki. Wali ku sapa? Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat itu pasti mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Man idza ru'u dzukirallah. Orang ketika dilihat, orang lain melihat dia pasti akan ingat Allah. Wali zaman akhir ora kok sing tamune akeh. Uripe bebo khusyuk anteng wis wali. Riyen bot. Nah ini pentingnya sing disebut alladzi tarrasta bi jamalihil aqwa. Terus kedua niki peringatan nggih kula jenengan. Sajane cara syariat, cara hitung-hitungan syariat. Misalnya sampean melihat Amerika atau Korea atau Taiwan. Itu tadi kan sudut pandang pertama. Melihat kedua begini, itu mahalud dakwah. Yaitu mahalud dakwah. Ya sudah seperti itu saja. Jadi saya pernah ditanya seorang tentara, dia tugas di Papua di Irian Jaya. Kebetulan dia sering ngaji saya. Karena guru spiritual dia itu murid saya. Jadi kalau ke Jawa mesti soal saya. Tanya saya, Gus, Papua itu sering kerusuhan ya, ada separatis sedikit-sedikit lah yang mengacau Papua. Terus ya seperti itu masih ada Papua Merdeka. Kalau Anda sebagai orang alim kepentingan Papua tetap ikut Indonesia itu apa? Kalau saya kan militer jelas NKRI ya. Siapa ya geloyor. Nih, kalau nu rapatir roh NKRI ora roh, pokoknya NKRI harga mati ora roh, ora tau nawar, pokoknya ora roh. Tahu saya itu sederhana. Kalau Papua masih bagian dari Indonesia, itu artinya kalau ada dakwah ke sana, ora usah paspor, ora usah nopo, bisa. Ya itu hanya seperti itu. Kalau Papua keluar dari Indonesia itu Anda kalau ingin dakwah ke sana harus pakai paspor, pakai apa? Bisa. Ruwet. Tapi kalau asal masih bagian dari Indonesia, kita bisa menyebarkan Islam di sana tanpa paspor, tanpa visa. Ya sudah seperti itu. Saya ada bosan-bosan cerita ini karena ini khazanah kita. Di kitab Nailul Ma'mul itu, di kitab Usul Fiqih, saya berkali-kali cerita ini karena ini untuk menunjukkan bahwa Quran itu liqaumi ya'qilun, liqaumi yatafakkarun. Ada seorang kiai, seorang ustadz, kiai dulu itu memang orang soleh, alim terus jadi kiai.
Kalau kiai sekarang tuh macam-macam, nganggur terus ingin jadi kiai, terus daftar gitu. Ada lowongan di yayasan masuk ingin jadi ustadz, karena dengar ada gajinya. Dulu tidak ada seperti itu, udah. Makanya dulu tuh kalau ustadz kiai pasti soleh karena dia alim terus ingin orang lain tuh mendapat ilmunya. Kalau sekarang nggak ada yayasan sehat, guru gajinya sekian, yang nggak ingin jadi ustadz tuh daftar, karena ada gaji. Apalagi ada kabar, ada gaji, ada mes, ada wah yang daftar banyak. Tapi mentalnya ada kiai sebetulnya. Ya kalau sampean tanya itu baik dah Gus, ya setengah baik. Ya maksudnya setengah baik, ya ada baik ngajar itu kan baik. Tapi setengah saja karena motifnya itu nyari gaji, bukan ingin mencerdaskan umatnya Rasulullah SAW. Itu Imam Amudi itu guru matematika. Saya nggak bosan-bosan cerita ini, guru matematika. Muridnya sampai takut, ini masuk surga ndak? Kiai kok ndak ngajarin istighosah atau tahlil, malah ngajarin apa? Matematika. Beliau meninggal, terus muridnya tanya, ma fa'allahu bik, kira-kira gitu. Apa yang dilakukan Allah? Allah nyambut Anda gimana? Terus kata Imam Amudi, bagus saya disuruh ngajar malaikat. Karena malaikat kan nggak pernah kayak anak beki gini ngaji gini. Malaikat itu tidak pernah ngaji, dia iman saja karena tahu surga, tahu neraka, terus iman gitu aja. Jadi imannya malaikat itu nggak keren kita. Imannya loh ya. Loh itu yang ngendikan Nabi loh, tidak saya. Nabi pernah tanya sama sahabat, iman yang paling keren siapa? Jawabannya sahabat malaikat. Ya enggak, karuan malaikat iman. Dia yang tahu surga neraka, tahu segalanya, masa ada? Ya imannya pasti iman lah katanya. Terus ya para sahabat engkau iman ya wajar kan menangi saya, nemuin saya. Yang hebat itu orang-orang yang tidak melihat saya, tidak saya didik tapi tetap iman. Karena dididik akal, ya tadi dididik Quran, apa dididik Quran. Sama siapa? Teks bahasa Arabnya masang. Terus Imam Amudi kata Allah, suruh dia ngajarin para malaikat cara menemukan saya. Malaikat dikumpulin, terus Imam Amudi disuruh ngajar. Sama singkat kata-katanya Allah di mimpi itu. Istadillah ala wahdaniyati. Di hadrati malaikati. Tolong ajarkan cara menemukan saya padahal Anda ini manusia yang tidak melihat saya. Anda di Jakarta kan hanya gedung-gedung. Paling jadi khayal, terus nikmat lah. Anda ikut punya tapi ikut nikmati. Orang desa-desa kalau ke Jakarta itu pokrol. Wah di Jakarta itu gedungnya tinggi-tinggi. Tidak kayak kampung sini. Udah ikut punya, ikut bangga. Di Jakarta orangnya cantik-cantik, tidak kayak orang sini. Padahal dia ya dapat orang cantik itu. Jadi Allah itu saking pinternya, miskin-miskin ya bisa berkhayal dan bahagia. Nah, itu alhamdulillah betul. Akhirnya itu apa ini anak-anak begini saya tak niati ngajar standar anak-anak akademik. Terus pertama yang diajarkan hanya bilang gini, sama siapa alteknya? Ya malaikat Allah, para malaikat. Terus beliau bilang, nisbatus naini wassalasah ila malanihayata lahu nisbatul far'i ilal asli. Angka itu jumlahnya berapapun, 2, 3 sampai triliunan. Semuanya itu nisbatul far'i ilal asli. Binisbat ilal wahid, nisbatul far'i ilal asli. Angka 2 ya cabangnya 1, 3 ya cabangnya 1, 1 triliun ya cabangnya 1. Tetap yang asal usul adalah angka 1. Itu nangis semua malaikat. Cara Jawa itu mandekman kowe iman kaya imanku. Makanya imannya umat Rasulullah SAW itu PD-nya, yakinnya kayak imannya malaikat. Kalau Tuhan itu 1. Karena angka agak bisa dimulai kecuali dengan angka 1. Makanya nisbatus naini wassalasah ila malani hayatalahu iku nisbatul far'i ilal asli. Semuanya itu nisbatnya cabang ke induk. Berarti semua alam raya ini tetap asal usulnya 1. Yaitu qul huwallahu ahad. Nah, itu namanya akal. Umatnya Rasulullah itu ditinggali mukjizat akal lewat panduan Quran, sehingga meskipun kita tidak menangi Rasulullah, tidak menangi sahabat, kita tidak tahu malaikat Jibril, tapi cara iman kita ini tidak kalah keren. Yakin, hakul, yakin. Terus kedua, gambar. Kamu gambar rumah, gambar hewan, gambar apa saja, mesti dimulai 1 titik. Nah, gambar kamu bagus, entah jelek, tetap dimulai 1 titik. Nah, titik ini namanya nuktatul wujud. Semua alam raya dimulai dari 1 titik, yaitu nuktatil wujud.
Makanya Quran dimulai bismillah dan bismillah itu dipilih sama Allah pakai pertama ba itu ada titik. Itu kata semua ulama. Itu titik itu singkatan dari bi kana makana wa bi yakunu mayakun. Karena saya semuanya ada. Bi itu karena saya. Jadi makanya santri-santri beki tidak usah bayangkan kamu jadi wali terus bisa terbang ke Mekah, tidak usah. Kalau terbang ke Mekah ya sudah umroh aja bayar. Kalau enggak ya maklaran KBH atau apa. Pokoknya cari gratis. Ya gratis kan, dapat orang 10 gratis satu. Terus orang nggak umroh dirayu-rayu supaya umroh. Repot. Itu pelanggaran fikih itu. Kalau orang punya utang tuh wajibnya nyor utang dulu gitu. Wah repot. Saya itu juga sering bingung di kampung-kampung. Gus sama umroh. Kenapa? Dapat gratisan. Minta uang saja buat nyaur utang nggak boleh. Wah secara fikih yang wajib itu nyaur utang bukan umroh. Gak boleh Gus diminta uang, gak boleh, harus umroh. Udah gitu saya ini bingung Gus mau umroh, gak nikmati. Kenapa? Disuruh ngajar Gus. Repot semua kalau ibadah mergawe ya jadi bingung semua. Ya saya mohon anak-anak BK semua yang seneng Quran itu harus seneng sampai kayak saya sehingga tahu mencari Tuhan dengan cara tauhid yang berbasis akal. Itu sedzahir imannya malaikat. Jika di kelasmen iman itu manusia ulul ilmi, kita-kita yang nekuni ilmu itu nomor 1 prakteknya. Karena nomor 1 itu Allah karuan kan, syahidah Allah kan gak tertandingi, syahidah wa annahu la ilaha illallah, terus wal malaikatu. Malaikat kan karuan karena langsung menyaksikan surga dan ketiga apa? Wa ulul ilmi. Berarti prakteknya kan nomor 1. Kalau kompetitornya semuanya manusia, ulul ilmi nomor berapa? 1 kan? Nah nomor 3 kan dari Allah, malaikat, ulul ilm. Berarti kalau kompetisinya antar manusia nomor berapa? 1 kan? Nah kenapa ulul ilmi di nomor 3 kan tapi dari Allah, malaikat, ulul. Kerennya kayak apa? Karena cara iman ulul ilmi itu enggak ada ragunya sama sekali. Kamu ragu enggak kalau 2 itu cabang dari 1, asalnya 1? Enggak pernah ragu kan? Semua gambar seruat apapun dimulai dari 1 titik. Ragu enggak? Enggak kan? Nah, imannya umatnya Nabi karena dipandu oleh Quran itu seyakin itu, sehakul yakin itu. Nah, itu terus Jubair bin Mut'im jadi iman. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Terus kata Allah lagi, kalau kamu tidak percaya saya yang bikin langit bumi ya gampang dong. Kamu saja yang ngomong kalau kamu yang bikin. Paling orang sepakat kamu stres. Terusannya ayat gitu, am khalaqus samawati wal ardh. Kalau kamu tidak yakin Allah yang bikin, ya silakan Anda klaim saja kalau kamu yang bikin langit bumi. Bala yukinun. Kamu juga gak mau kan dibilang stres. Ya, ini ngaji ilmu dulu, nanti bagian terakhir ijazah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini riwayatul Bukhari. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, haddatsana Les, haddatsana Sa'id al-Maqburi an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa qad u'tiya minal ayat ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan awhahu wa ilayya fa arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Dados kita tahu semua nabi itu punya mukjizat. Ya, semua nabi itu punya apa? Mukjizat. Mukjizat itu hal yang luar biasa yang memastikan manusia itu tidak bisa menyainginya atau menandinginya. Dan rata-rata mukjizat Nabi dulu itu fisik. Misalnya ontanya Nabi Soleh itu kan onta tapi keluar dari batu, itu kan aneh. Aneh sekali. Atau tongkat Nabi Musa bisa simsalabim mengeringkan laut apa? Merah. Semua Nabi itu punya mukjizat dan semuanya berbentuk fisik. Kecuali mukjizatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berupa Al-Quran. Al-Quran itu konsep ilmiah. Terus kata Rasulullah SAW, tapi saya karena Quran itu justru berharap pengikutku besar dan sampai hari kiamat. Sekarang kita logika ya. Andaikan kamu punya tongkatnya Nabi Musa, kalau kamu suka uang, kepikirannya dijual apa dipakai? Kalau kamu suka uang, dipakai. Kalau kamu ahli suudon itu pikirannya ndak, ini asli ndak ya? Karena yang melihat di Turki itu ya sebagian gitu. Kalau yang suka perdukunan itu bayangkan itu miliknya. Mungkin dipakai ngakali orang atau apa, pokoknya bayangkan itu miliknya. Kalau yang kolektor pikirannya itu nanti ini laku berapa. Tapi kalau peneliti mungkin pikirannya itu
Ini asli apa enggak? Bukti aslinya apa? Repot lah. Lagi pula kalau kamu punya utang terus mau apa? Istri kamu marah mau apa? Kalau pakai tongkat. Nah, beda dengan mukjizatnya Quran, itu semuanya apa? Ilmiah. Orang yang sedang harmonis dengan istri bisa pakai ayat di antara ayat-ayat Allah itu apa? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nanti kalau ditakdir cerai, saya tidak menyarankan cerai. Kalau ditakdir cerai, itu masih dimotivasi sama Allah. Wa iya tafarraqa yufnillahu kullam min sa'ati. Jika suami istri itu cerai, jangan-jangan suaminya dapat istri lebih baik, istrinya nanti dapat suami lebih baik. Jadi yang masa lalunya ada keprahara. Kan banyak orang suaminya meninggal ketika nikah lagi ditanya, kangen sama suami pertama, alhamdulillah ini lebih baik. Padahal suaminya yang meninggal itu berharap istrinya ini kangen, ternyata dia sudah syukur dapat suami yang lebih baik. Jadi Quran itu menunggui kita ila yaumil qiyamah. Kita tidak bunuh diri, itu ya barokahnya Quran. Karena problem apapun kita dinasihati sabar, dinasihati sabar. Kan nggak mungkin kamu pegang tongkatnya Nabi Musa, punya masalah apa saja ngelihat tongkat, bisa apa tongkat. Tapi kalau Quran kan nasihat, solusi. Makanya Nabi berharap dengan Quran ini, saya berharap pengaruh saya, pengikut saya terbanyak ila yaumil qiyamah. Terus beliau dikomentari begini sama, ini Fathul Bari, sarahnya Bukhari. Al-muradu anna mu'jizatil anbiya inqaradat binkiradi a'sorihim. Falam yushahidha illa man hadaraha. Problem mukjizat nabi-nabi dulu itu kan fisik. Sehingga yang tahu kalau Nabi Soleh punya unta yang ajaib, itu yang tahu ya hanya yang hadir saat itu. Yang tahu kalau tongkat Nabi Musa bertuah, itu juga yang tahu hanya yang hadir saat itu. Selebihnya tahu tongkat ya di museum. Tapi kalau Quran menjadi solusi, menjadi panduan, menjadi pegangan, itu ila yaumil qiyamah. Kita beri contoh ya, Quran panduan yang paling gampang misalnya begini. Dulu ini cerita ya. Dulu itu ada orang kafir cerdas namanya Jubair bin Mut'im. Itu saking pinternya dia, pinter juga tokoh. Itu sebagai delegasi pembebasan Asra Badrin. Jadi tawanan-tawanan perang Badar itu mulai dulu ya ada negosiasi mau dibebaskan. Terus orang-orang kafir ini menugaskan namanya Jubair bin siapa? Mut'im. Ini ada di Bukhari. Karena ini ngaji di Jakarta. Kalau orang nggak tahu hadis juga tanya ini sahih enggak? Wong nggak tahu kok tanya, itu aneh. Padahal kalau dibodoni itu ya nggak tahu. Tapi ya tetap tanya, hadisnya ini sahih enggak? Ini kata kiai apa kata nabi ini ya? Memangnya kata nabi kamu dengar kan ya lewat kiai. Memang. Setelah itu Jubair itu datang ke Medina. Dengerin, datang ke mana? Medina. Kemudian dengar Nabi baca watur pas sholat maghrib. Jubair karena Nabi dulu gak ada hotel, gak ada pondok ya. Pondoknya Nabi hanya sufah itu. Nabi baca maghrib, bukan diskusi, bukan debat, baca wattur wa kitabim mastur firrokim mansur wal baitil ma'mur wasaqufil marfu wal bakhril masjur terus. Kemudian sampai pada titik ayat am khuliqu min ghairi syai'in. Masa manusia atau alam raya yang maujudat, yang nyata, yang wujud nyata. Kemudian asal usulnya itu ketiadaan. Ini kan hadhil alam maujud, alam ini kan nyata. Masa sesuatu yang nyata, penciptanya itu tidak nyata. Jadi gak mungkin ada faham nihilisme. Kalau faham nihilisme berarti melahirkan teori begini. Al-adamu yakhluqu maujudan. Sesuatu yang tidak ada, menciptakan yang itu kan akal gak bisa nerima. Kalau sesuatu ini ada, penciptanya pasti ada. Terus akhirnya Jubair bin Mut'im itu simpuh di depan Rasulullah terus bilang, ya Muhammad kada qalbi ayatir. Hampir saja hati saya terbang. Kalau riwayatnya Imam Ahmad, faka'anna masudi qalbi, hati saya ini hancur. Semua teori yang saya bawa untuk melawan kamu sekarang luluh semua, hancur semua. Yang benar adalah teori Anda bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan itu ada sebelum semua makhluk. Coba kalau Nabi Muhammad ada Jubair bin Mut'im terus menyembunyikan tongkat dekat mihrab. Terus dilihat ini apa? Paling pikirannya ini dari kayu apa? Terus
Yang bentuk tongkat itu tukang pemahatnya siapa? Kok kurang keren kalau di Blitur gimana ya? Kan malah panjang. Kira-kira kalau mukjizat itu dari tongkat itu malah panjang. Panjang lah pokoknya panjang. Lagi pula kamu coba kan nggak ngarah mandi, itu yang mandi kan nabinya, bukan tongkatnya. Coba tongkatnya Nabi Musa coba anak-anak beki itu, dipakai mukul kucing aja tidak mesti mati itu. Jadi nggak jelas mukjizat-mukjizat seperti itu tuh nggak. Tapi kalau Quran menunggui, sampai saking hebatnya Quran, teori rasionalitas, kampanye di mana-mana, tingkat validitas, tingkat kebenaran Quran itu bahkan bisa diuji tanpa membuktikan, tanpa apa? Cukup pakai akal. Ya terus saya teruskan. Fala yamurru terus al murad anna mu'jizatil anbiya in qaradat bi qidari asam wa mu'jizatul Quran mustamirratun ila yaumil qiyamah. Wa kharquhu lil adat fi uslubihi wa balaghatihi wa ikhbarihi bil mawhibat. Terus kata ini yang ngarang Fathul Bari, sarahnya Imam Bukhari. Fala yamurru asrun minal a'sar illa wa yadharu fihi syai'un mimma akhbaru bi annahu sayakun yadullu ala sihhati da'wahu. Wa hadha aqwal muhtamilat. Wa takmiluhu fil ladzi ba'da. Wa qilan ya. Anal al-makna anal mu'jizat al-madiyah kanat khissiyatan tusyahadu bil absar kana qati Shalih wa asa Musa. Mukjizatnya nabi-nabi dulu itu hanya penyembuh, hanya pelengkap, hanya nuruti keinginan mata. Seperti dahsyatnya apa? Laut Merah di sebelah apa dipukul sama tongkatnya Nabi siapa? Itu semuanya itu hanya memanjakan mata. Urusan mata. Terus wow itu. Tapi kalau mukjizatnya Nabi Muhammad itu berdasar akal. Maksudnya berdasar akal ini dengerin ya. Dengerin betul. Ketika Laut Merah terus tersibak kan wow itu keren kan? Terus kita bilang menyimpulkan, wah kita tidak akan mampu. Itu bodoh sekali kesimpulan kita tidak akan mampu. Meskipun bikin nyamuk, Anda juga tidak mampu. Loh, untuk memutuskan tidak mampu saja kok sampai pertunjukan seperti itu tuh laupo, cek goblok gitu. Nah kalau kita karena umat yang pinter untuk memaksa kita nggak mampu, Allah bilang Inna wa la yastahi ayadriba mathalam ma ba'udhu. Kita melihat nyamuk langsung berkesimpulan tidak mampu. Saya berkali-kali cerita, nyamuk itu sudah kecil, masih punya urat, uratnya kayak apa? Masih punya kuman, kumannya seberapa? Ya enggak? Nyamuk itu kecil, punya organ tubuhnya punya urat. Itu kalau kamu pinter, antara tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah sama nyamuk itu sama-sama berkesimpulan, melahirkan satu paham bahwa kita tidak. Loh, untuk memaksa tidak mampu saja kok menuju pertunjukan ada onta keluar dari batu. Naqatu Shalih, ada tongkat yang bisa mengeringkan laut. Cik goblok ya. Nah kita alhamdulillah ada jenis goblok yang seperti ini. Untuk ikrar bahwa Allah itu hebat ala kulli syai'in, cukup lihat nyamuk. Kagum kan? Sudah tidak usah bikin hidup. Saya berkali-kali mencontohkan. Para pemahat tak suruh bikin patung gajah itu mampu. Tak suruh bikin patung nyamuk kalau bisa. Nyari materi dari apa coba? Gampang mana bikin patung gajah sampai patung nyamuk? Gajah, makanya Allah bikinnya contoh itu untuk ijaz itu pakai nyamuk bukan pakai gajah. Itu kalau ustadz-ustadz yang agak jorok malah contohnya nyamuk Gus. Itu kecil Gus. Itu kayak apa? Di dalamnya dia hamil. Itu anaknya kecil lagi, telurnya kecil lagi, itu gimana itu cara bikin ini? Makanya di sini ini ada kitab Itqan, itu komentarnya itu lucu. Ini kitab Al-Itqan karangannya Imam Suyuti. Ini persis komentar saya tadi yang kata Imam Suyuti, pengarang kitab Itqan. Wa ya imma khissiyah wa imma aqliyah. Jadi mukjizat itu ada yang fisik, bisa dilihat indra, panca indra, bisa dilihat akal. Wa aktsaru mu'jizati Bani Israil kanat khissiyah li baladatihim. Bilada itu goblok. Wa qillati basairihim. Dasar wong goblok. Mukjizat kok ngenteni sim wow. Maksudnya dasar wong untuk ngakui Allah hebat saja kok nunggu hal-hal yang seperti itu. Paham gitu? Mergo likil lati napa aklihim.
Wa aksaru mu'jizati hadil ummah aqliyatun li farati dzakaihim wa kamali afwahihim. Dan mukjizatnya umat ini semuanya berdasar akal karena sudah cerdas. Jadi andaikan kita melihat tongkatnya Nabi Musa menyibak Laut Merah dengan melihat nyamuk, kesimpulan kita sama. Sama-sama wow, sama-sama keren, sama-sama memastikan kita tidak mampu. Makanya terus Quran menerangkan ya wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Jadi keseharian kita lihat burung kok terbang. Itu sudah ayatun min ayatillah. Paham ya? Terus niki itu bangga ditunggoni napa Quran, nggih ditunggoni napa Quran. Wa mu'jizatul Quran tusyahadu bil basirah fayakunu mayatabi'u li ajlihi aksar. Terus li annal ladzi yusyahadu bi aini ra'si yang qaridu bingkiradi musyahidi. Sesuatu yang tampilan dahsyatnya itu disaksikan mata, maka itu bisa habis. Era tongkat Nabi Musa seperti itu habis enggak? Bisa mengeringkan Laut Merah habis kan? Tapi era mukjizatnya Quran ila yaumil qiyamah. Ya contoh sosial, saya kembali lagi ke sosial. Kamu punya teman awet atau punya istri awet, itu konsepnya ya wal kadhiminal ghaidh, agak gampang tersinggung. Coba kalau kamu setiap tersinggung putus, setiap tersinggung habis, kamu tidak punya teman, tidak punya istri. Sampai kita awet seperti ini, kalau kecewa ya wal kadhiminal ghaidh, ngempet. Termasuk saya ini, biasanya ngaji khusus terus baca gini ya kecewa. Tapi barokahnya diwarai Quran wal kadhiminal ghaidh, ngempet Gus, ngempet. Terus kecewa sama teman, kenapa tidak putus? Karena wal afina Aninna sudah, kalau kecewa maafkan. Coba kalau kita kecewa presiden demo, kecewa menteri demo, kecewa orang tua minggat. Ya kalau dicari, kalau tidak kan malu. Saya itu punya teman tak tanya, kecewa besar sama bapak itu. Kenapa tidak minggat? Malu. Kenapa malu? Takut gak dicari. Itu orang tuh paling malu itu kalau keluar dari rumah nggak di. Saya punya teman lagi, saya ini takut mati. Kenapa? Takut istri saya tidak nangis. Itu kematian terburuk itu kalau mati tahu istrinya ada nangis, itu malu betul itu. Makanya jangan mati, pokoknya pastikan orang sekeliling ada nangis itu baru berani mati, kalau enggak jangan. Ya jadi mukjizatnya Nabi itu luar biasa. Nah ini terus saya teruskan ya, makanya mukjizat terbesarnya Nabi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran itu cerita tentang hukum-hukum akal, cerita tentang logika-logika peradaban. Misalnya logika peradaban, contoh paling gampang. Di Quran itu ada sekian ayat yang Allah cerita peradaban. Misalnya wa ahsinu inna wa yuhibbul muhsinin. Itu dikutip, terus kemudian disimpulkan dalam peradaban. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah ngendikannya gampang. Ahsin man syi'ta takun amirah. Kamu berbuat baik saja sama seseorang, maka otomatis kamu akan jadi pemimpinnya. Ada orang nggak tamat SD, nggak tamat papa, gobloknya minta ampun. Tapi karena gaji seorang pakar, kamu tak gaji 1 bulan 1 miliar, perusahaan saya jadikan besar. Itu dikongkan ngalor itu ya nurut. Hanya karena dia ihsan. Terus wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Saya ulang lagi. Wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu jangan butuh orang lain, siapapun dia, maka kamu akan setara. Misalnya ada menteri orang antri mau salim, tapi kamu tidak butuh, kan tenang saja. Tapi kalau kamu butuh, habis ya. Iya kan? Kamu tidak butuh seseorang, maka kamu posisinya akan setara. Kamu harus sopan karena punya utang jasa. Kalau nggak punya apa-apa kan setara. Iya enggak? Misalnya kamu jajar rektor atau jajar menteri, jajar apa saja. Kalau kamu tidak punya utang kan, kamu jajar menteri tidak punya utang. Sama jajar satpam tapi punya utang, takut mana? Kalau butuh itu mesti kalah kan? Ada pejabat misalnya nggak begitu cantik sama perempuan cantik yang kamu butuh ingin dicintai, takut mana? Padahal nggak jelas orang ini pangkatnya apa. Jadi dalam hukum sosial itu kata Sayyidina Ali wastaghni amman syi'ta takun nadhira. Kamu jangan butuh seseorang maka kamu akan setara. Terus yang terakhir wahtas ila man syi'ta takun asira. Asira pakai sin. Dan silahkan butuh seseorang maka kamu akan jadi budak dia.
Ya coba misalnya Anda seorang profesor, seorang alim, seorang kiai top. Misalnya mencintai janda di ujung kampung sana, jalan kaki 2 kilo. Padahal itu gak tamat SD. Tapi gara-gara seneng, kacau kan? Logika kepangkatan hilang semua kan? Jadi itu hukum peradaban. Itu mewakili isi-isi sosial yang diterangkan Quran. Ya, dari paketnya 3 tadi ya. Ahsin man syi'ta takun amiroh. Kamu berbuat baik sama seseorang, maka kamu bisa memimpin. Wastahni amman syi'ta takun nadhiro. Kamu jangan butuh seseorang, maka kamu akan setara. Bahwa kamu ketemu orang terkaya di dunia. Ya ketemu orang terkaya di dunia, kamu jejer, kamu tidak butuh dia. Tenang kan, bisa setara kan? Tapi kalau butuh, harus sopan, ngajukan proposal, harus berakhlak karimah. Makanya sekarang, Anda kok berakhlak kenapa? Ternyata mau nyalek. Biasanya Anda berakhlak kok berakhlak. Ya apa ini? Makanya guyonan di Rembang itu Beb Husein itu. Kalau ada orang mendadak sopan sama temannya curiga. Kok utuh ben sopan? Mau utang ya? Zaman akhir itu kacau. Ya di semua daerah gitu ya sama Pak Rektor ya. Kalau ada teman biasanya nggak sopan kok sopan, itu temannya curiga. Ini Pak Rektor UI ikut gaji. Kok tumben sopan, ada apa ya? Karena di mana-mana orang butuh itu pasti beretika. Kamu punya teman paling berdua, kalau mau utang berakhlak gak? Atau misalnya kamu punya adik cantik, terus punya teman berdua, kalau cinta adik kamu berakhlak gak? Biasanya nggak sama sekali gak berakhlak. Gara-gara butuh menjadi berakhlak. Ya jadi hukum sosial itu ya kuncinya 3 tadi. Ahsin man syi'ta takun amiro. Wastahni amman syi'ta takun nadhiro. Terus wahtas ila man syi'ta takun asiro. Kalau kamu butuh seseorang pasti kamu dibikin hina. Asir itu tawanan. Nah, Quran itu bicara sosial itu lengkap. Dan itu yang nunggui kita. Kita punya tetangga yang kurang baik, ya seneng. Punya tetangga baik, ya seneng. Kata Imam Syafi'i, saya berkali-kali cerita. Kok seneng semua Imam Syafi'i? Ya bagus lah. Kalau yang seneng saya enak lah. Dijak jagongan, dijak ngopi enak. Yang nggak seneng saya, gak ngarah utang. Uang itu nak, kamu punya tetangga, gak seneng kamu. Aman kan? Aman. Gak akan pinjem uang kan? Pinjem mobil. Uang gak seneng kok. Makanya Imam Syafi'i itu kalau ngedikan luar sana, diceritain orang. Ya Aba Abdillah begini, ya Aba Abdillah orang itu gak seneng kau, bagus lah. Loh kenapa bagus? Waman asa'a ilaika faqad atlaqaka. Orang yang gak seneng kamu maka membebaskan kamu. Gak akan pinjam uang, pinjam mobil, gak akan ganggu waktu kamu kan gak seneng. Justru yang seneng-senengi masalah pinjam terus. Imam Syafi'i itu orang yang anggap dunia itu selesai. Ada yang cerita, ya Aba Abdillah, orang yang tadi cium tangan engkau, yang hormat engkau, di luar maki-maki engkau, ngerasain engkau, ngata-ngatain engkau. Ya bagus lah. Kok bagus gimana? Berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Ya, berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Berarti itu makomnya sudah kulillah, sumadarhum fi khawdihim, yal'abun. Sudah dunia itu selesai, sudah agak penting semua. Nah itu kalau kamu anak-anak bagi ahli Quran sudah ayatnya kulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Sudah lihat Allah saja agak penting, makhluk-makhluk itu udah makhluk semua agak penting, sepenting Allah. Nah kita ini ditunggoni mukjizat seperti itu. Bayangkan misalnya kita ditunggoni tongkatnya Nabi Musa. Saya ngajar di sini terus ini tongkat. Terus nanti yang tanya, Gus itu kayu apa Gus? Nanti yang kolektor tanya itu harganya berapa Gus? Ruwet apa? Ternyata yang ahli suudon itu asli gak Gus? Wah. Yang ahli suudon kan mesti tanyanya gitu, itu asli enggak Gus? Repot-repot pokoknya. Tapi kalau Quran kan jelas. Jadi Allah ngendikan marojal bahro ini napa yal taqiyan. 2 mata air itu dipertemukan. Itu banyak muara sungai itu bermuara tengah apa? Laut. Kados kali Kapuas, kali pundi-pundi ini sawangannya bermuara tengah laut. Yal taqiyan di sawangannya ketemu. Tapi itu semua hanya firo'il apa? Ini dalam pandangan Allah.
Kulo nate banyak ngaji tenggene kitab-kitab karangan Imam Razi. Imam Razi itu ulama tafsir besar ingkang menjelaskan posisi Quran sebagai wahyu yang berkarakter bahasa. Jadi Quran ini wahyu, dia mesti bener. Tapi piye wae Quran itu bahasa. Ini rungokaken ya. Jadi Quran piye wae napa? Bahasa. Jadi mungkin sampean gak kaget. Mungkin sampean gak kaget wong imane sampean ikan mokong, ora wati paham lah iman apa? Mokong. Tapi kok anak putune sampean kok iso janggal mbek Quran. Nak generasine kula jenengan ra iso jawab, kok anak putune jenengan wis ra iman mbek Quran. Iman aturan, jadi gak diilmiah. Contohnya ngeten ya. Ketika banyak ilmuwan itu bisa dari orang Islam piyambak, dari orang Barat, baik itu sekuler, orientalis, Kristen, Katolik, macam-macam. Ketika banyak ilmuwan itu penemuannya lebih diakui secara ilmiah ketimbang tulisan-tulisan agama, itu kan menimbulkan keguncangan. Nggak ada iman itu oleh. Misalnya ngeten sing terkenal, mungkin jenengan sering bireng. Nabi nate dawuh bulan itu langit ketiga. Nah, srengenge ning langit keberapa? Enggak terus terakhir langit terakhir itu sing digoni Jibril. Okay. Terus ketika wonten berita bahwa para NASA Amerika itu bisa naik bulan, rata-rata kiai desa dulu gak percaya. Nabi Muhammad sing nabi nak munggah ning bulan tak pamit mbek Jibril ngono ae ra mesti dibukakno ngenteni diintegrasi seiki sapa Muhammad wis sapa Jibril dibukakno. Itu satu contoh. Kula dalu ngaji kalian santri-santri kula terangaken. Jadi masalah utama umat Islam itu antara lafat ngene lugat iku terus diimani nganggo karpe dhewe. Lha iku sing dadi masalah utama. Lugat ya bahasa itu diimani menurut karpe dhewe, orang menurut karpe ilmiah. Contohnya gampang kan. Sampeyan bayangno langit itu apa? Langit itu satu wilayah, satu area yang digoni malaikat, satu area yang tidak tersentuh. Kemana bayangno langit itu satu area yang tidak tersentuh. Sehingga ono kabar nak bulan yang langit ketiga kok terima manusa tok bulan terus sampean ora percaya. Gue dianggap masuk wilayah sing wis wilayah Jibril. Padahal tidak begitu. Masalah istilah sama itu istilah luhut. Terus Imam Razi menjawab sama itu istilah luhut. Jadi sesuatu yang tidak bumi ini itu namanya sama. Sesuatu yang tidak bumi ini namanya sama. Sampeyan sing nate kaji sing numpak pesawat. Wong nate numpak pesawat sing jarak-jarak jauh. Sampeyan ndelok dhuwur ke langit. Ngisor kenapa? Langit sampeyan nak buka teng pesawat ing jendela. Delok ngisor ngeten ke langit, delok dhuwur ke napa? Langit. Sebab itu istilah langit itu hanya untuk menunjuk, istilah sama itu hanya menunjuk sesuatu yang tidak bumi. Terus Imam Razi mencontohkan Allah dawuh alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan kasajaratin apa thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha apa fis sama. Asluha sabitun apa fil ardi wa far'uha apa fis sama. Kalimat thayyibah iku kaya wit sing thayyibah. Jadi wit kurma. Asluha sabitun fil ardi. Akare wit kurma menghunjam ning bumi. Wa far'uha fis sama. Cabang-cabangnya atau dahane fis sama. Ya, artinya kan sederhana loh ya. Wit kurma iku dahane fis sama. Sama artinya mosok koyo bayangane sampean sesuatu yang bener-bener gak tersentuh. Wong dahane wit kurma fis sama. Jadi kasajarotin apa? Thayyibatin asluha sabitun fil ardi wa faruha apa? Sama. Sama itu mriku mosok artine langit sing enggak terjangkau. Wong artine kaya wit kurma sing akare menghujam ning bumi wa faruha apa? Sama. Dahan-dahan utawa cabange sama. Sebab itu istilah sama tenggene Quran itu menunjuk satu arti yang tidak bumi. Nah, sama delok teng munjid, teng kamus-kamus mutlakul uluwi, sesuatu yang atas itu sama. Paham gitu? Sebab itu ketika ditemukan, nah ini kalau cerita astronomi, ini iman itu dibaringi mbek ilmu. Nah, cara ilmu falak, cara ilmu astronomi, bumi itu kan berputar.
ketika kita di atas kita ngalami siang, ketika kita di bawah kita ngalami malam. Orang kok srengenge ambles ning bumi lho. Lah nek srengenge ambles ning bumi logikane kan mboten masuk akal. Mergo srengenge luwih gede, mosok iso ketelan barang sing luwih cilik. Ya tapi kenapa istilah-istilahnya kok hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrubu fi ainin hamiatin. Nak wis wayahe sore, ben delok srengenge ya sawangane ya surup ning mata air. Angger sore sampean delok nang gunung, nggih. Nak sore sampean teng gunung, sampean delok srengenge ya sawangane ambles teng laut. Wajadaha taghrubu fi ainin hamiyah. Lah itu jalan keluarnya apa ya? Kayak Imam Suyuti ini firaqil aini sawangane. Jadi piye wae Quran itu pakai lugat, jadi balik ning istilah sawangane. Jadi Quran itu tidak mesti memutuskan sesuatu itu sak mestine. Sawangane firaqil aini. Ya podo. Kaya air tawar ambek air asin, sawangane ketemu nyatane keudek-udek. Wong sangka sungai mengalir ke laut. Tapi sawangane Allah tetap bikin karakter masing-masing. Dan keduanya tetap sesuai dengan karakter masing-masing. Jadi ahli fisika nu paham betul. Benda mbok adu kaya apa tetap mereka bawa ciri masing-masing. Kok kabeh nggawa gene masing-masing. Berarti ketemu sawangane tok hakikate ndak pernah mau napa? Ketemu. Ini jenenge firaqil. Sebab itu banyak ayat-ayat yang terjawab oleh teori firaqil aini. Jadi itu sawangan. Jadi itu masalah-masalah ilmiah yang bisa menjawab beberapa kejanggalan, yes. Beberapa kejanggalan dohirin nas agama. Cuman kudu paham mungkin banyak sekarang misalnya kayak manusia itu ketika bisa deteksi janin. Ahli dokter kandungan lewat macam-macam peralatan itu nggih. USG macam-macam saged ngerti janin itu lanang atau wedok. Nah, di segi kuno ada 5 perkara sing roh apa tok, kapan udan, kapan wong mati. Terus sing ning jero kandungane wong wedok itu lanang apa wedok sing roh Allah tok. Kiai kuno ngoten. Tapi sakniki wong paling percaya urusan mati tok. Urusan udan secara falak, secara astronomi saged dideteksi to. Wong falak iku iso ngerti iki musim rendeng. Musim ketiga, pergerakan angin sampai dulu perkaryaan cuaca rata-rata bener. Ya betul, musim angin, musim hujan, musim kering. Secara ilmiah gini wong gini setelah kita nentukan orang lanang wedok ning gone kandungan wedok manusa ro sing roh wedok sing mari keliru sampai nentokno lanang wedok. Wong apa mau dawuh wa ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang tahu apa yang di rahim. Ma itu cara nahwu itu mubham. Ma itu tidak harus menunjuk laki atau perempuannya. Ma itu lafadz sing mubham. Apa saja, ya kan bisa terkait nasib, ya, bisa terkait kesehatan, bisa terkait gennya normal ndak. Tapi tahu-tahu kita lewat perasaan kita piyambak nentokno wa ya'lam fil arham lanang wedok. Itu yang bolak-balik mulai agama rusak itu tadi. Sesuatu mbok maknani menurut karepem dhewe. Iwak tunggale Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila Allah wa hinapa rizqu kabeh sing gremeng ing bumi Allah nanggung rezekine. Cara Allah mulai ambekan ya rezeki sampean ngirup oksigen ya iwak akal-akalane sampean bang rezeki dhuwit. Sehingga ketika kira di dhuwit terus janggal jare wa ma min dabatin fil ardi ila Allah rizqu apa aku ra di dhuwit ra di beras. Nah iku jenenge maknani Quran menurut karepe dhewe. Nek sing paling rusak tatanan bolak-balik terus nuruti karepe niki jurumaken sanget nggih. Jadi ada masalah-masalah agama sing tahu-tahu kita punya pengertian menurut karepe dhewe. Ngene ku misale wonten dawuh wa ma min dabatin fil ardi ila ala wahiris asal jenenge dabah. Pokoke makhluk urip mesti dijatah rezeki masing-masing. Rezeki itu cara Allah mulai ambekan udara kesehatan sampean gak diantem tsunami gak diantem gempa itu rezeki. Tapi manusia di bayangan dewi rezeki ya duit beras kata nak panen kah kata. Tapi manusia itu pengetahuannya manusia mulai jari pengiran wa kanal insanu zaluman jauh lah. Manusia ujung-ujungnya itu ya zalim ya bento. Jadi jaulan itu jahil itu maknanya bento. Nak jaulan banget bento nih. Lah kok mboten bento sepundi.
Ketika sampean nganggep rezeki ku artine duwe akeh, pangeran ngelingno, duwe akeh kowe setruk ya iso nikmati. Ya sumpah. Nggih mboten. Ketika kowe bayangno rezeki ku beras akeh apa-apa akeh. Terus kowe kecelakaan utawa duwe penyakit-penyakit apa ya sumpah. Sebab itu Allah ngendikan masalah rezeki itu masalah potensi kecelakaan. Makanya Allah ngendikan tentang surat Isra itu manusa oleh ngelingno nganggo teori potensi. Afa amintum ayakhsifa bikum jaribal bari. Kok Allah ngelingno kowe kok ning bumi ngrasa aman, iso wae ujug-ujug ana tsunami. Iso wae ujug-ujug ana gempa. Misalnya kayak saiki selamat, iso wae kapan-kapan ra selamat. Sampai tenggene surat Isra itu diulang-ulang. Afa amintum ayakhsifa bikum jaribal bari aw yursila alaikum qasfam min khasifam di bulan bal ini. Kowe kok ngerasa aman ning bumi, iso wae setiap saat kowe kena angin liung, kayak angin belitung. Kowe ujug-ujug kena macam-macam, kena tsunami, kena gempa. Lah teori ini yang sing dadekno manusa iku syukur. Sajane kita umpama anut Quran iku urip yo gampang syukur tapi yo ora gampang kebablas. Manusa ora ngoten to nggih, numpak pesawat sawangane rawan kecelakaan. Nah, tengok-tengok ning omah sawangane akeh slamet. Lah wong Aceh pas ning omah kabeh kena tsunami sedina 100.000 ludes. Nggih betul. Tapi manusa kedikte jahule bentone wae. Sawangane kecelakaan numpak pesawat, numpak agama air sawangane kecelakaan. Nah ora sawangane selamat. Lah wong Aceh ning omah kabeh kena tsunami entek. Tiang Jogja ning omah kabeh kena gempa 5.000 12. Itu jenis jahula, menurut saya akeh bentone. Begitu juga menyangkut hal-hal yang lain. Mulai Allah ngelingno. Ya tuh galerian sederenge era tsunami Aceh, sampean bayangno wong kerem ning laut, nggih mboten. Saiki entek teori kerem ning laut. Wong Aceh ning darat kabeh. Mati nek memang manusia bento. Ya saking bentone nyongkone jenenge kerem ngenteni ning laut. Pangeran ngelingno jare sama apa? Tsunami ya, kerem tapi ning darat nggih mboten. Jadi pangeran ngelingno bolak-balik. Kalau nate ngaji teng Jogja ngoten. Manusia bento, saking bentone iku nak ngomong ya karepe dhewe. Makanya ketika Allah nurono inna woha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udutan. Allah itu gak izin nak sekedar nyontokno barang-barang cilik kaya nyamuk. Tapi manusia saking bintone ngoten, ambek macan wedi. Usahane diterkam macan mesti mati nih. Ambek badak wedi. Usahane diterkam badak ku akeh mati. Padahal sedikan rata-rata wong mati mbek kuman, barang sing cilik. Nggih mboten. Kabeh